Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Safira, NIM 18231035 dari kelas pendidikan IPA B. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi dasar-dasar biofisika tentang tekanan jantung. Materi yang pertama yaitu aliran fluida pada jantung. Aliran darah ke seluruh tubuh dapat berjalan berkat adanya pemompa utama yaitu jantung, dan sistem pembuluh darah sebagai alat pengalir atau distribusi. Pada orang dewasa, jumlah volume darah yang mengalir di dalam sirkulasi mencapai 5-6 liter atau 4,7-5,7 liter. Darah terus berputar mengalir di dalam sistem sirkulasi sistemik dan paru-paru tanpa henti. Darah merupakan cairan yang terdiri dari plasma atau cairan bening dan sel-sel darah yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Adanya sel-sel darah menyebabkan adanya semacam pergeseran internal friction antara lapisan yang berdampingan. Macam-macam aliran fluida. Yang pertama, laminar. Bagian sentral dari darah berada di bagian tengah pembuluh. Tipe aliran ini disebut laminar atau streamline, dan aliran ini berlawanan dengan aliran turbulen, di mana darah mengalir ke semua arah dalam pembuluh dan secara kontinu tercampur di dalam pembuluh. Aliran laminar dan turbulen pada beberapa keadaan ketika kecepatan aliran darah menjadi terlalu besar, sewaktu melewati suatu obstruksi di pembuluh, sewaktu aliran berbentrok tajam. Aliran turbulen berarti bahwa darah mengalir melintang di pembuluh maupun sepanjang pembuluh, biasanya membentuk pusaran dalam darah yang disebut aliran eddy. Ini serupa dengan pusaran air yang sering kita lihat di sungai. Kemudian, tekanan jantung dalam memompa. Jantung merupakan organ tubuh dengan tugas yang berat dan bekerja sangat keras. Pada tiap menitnya, jantung orang dewasa berdetak 60-100 kali dalam kondisi normal. Tugas jantung dalam proses memompa dan memasok darah ke seluruh tubuh tidaklah sederhana. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena, kemudian dialirkan ke vertikal kanan. Darah dari vertikal kanan dipompakan keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah dipenuhi oksigen lalu dipompakan masuk ke atrium kiri. Kemudian vertikal kiri yang selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Agar darah mengalir dengan tepat, jantung memiliki katup. Katup yang membantu aliran darah dari atrium ke vertikal adalah katup mitral dan triskupit. Sedangkan katup yang berfungsi mengendalikan aliran darah yang meninggalkan jantung adalah katup aorta dan katup pulmonalis. Keempat katup tersebut menjaga darah terus bergerak maju satu ke arah ke katup yang lain. Katup akan menutup dengan cepat agar darah tidak berbalik ke arah yang berlawanan. Tekanan normal bagi orang yang dewasa adalah 120/80 mm/Hg. Angka 120 mm/Hg menunjukkan tekanan sistolik, yaitu tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Sementara angka 80 mm/Hg menunjukkan tekanan diastolik, yaitu tekanan saat jantung relaksasi dan menerima darah yang kembali dari seluruh tubuh. Sistol adalah tekanan ketika jantung memompa darah, sedangkan distol adalah tekanan pada jantung saat periode istirahat di antara detak jantung. Jika seseorang memiliki tekanan darah 110/70 mm/Hg, artinya tekanan darah sistolnya adalah 110 mm/Hg dan tekanan darah diastolnya adalah 70 mm/Hg. Selanjutnya yaitu alat pacu jantung. Alat pacu jantung adalah sebuah alat kecil yang bertenaga listrik yang digunakan untuk membantu jantung berdetak lebih teratur, tidak terlalu lambat atau cepat, sehingga jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan optimal. Alat ini bisa dipasang jika Anda mengalami masalah jantung tertentu, seperti aritmia. Beberapa pemeriksaan yang mungkin dilakukan sebelum menggunakan alat pacu jantung adalah: yang pertama yaitu pemeriksaan fisik umum, kemudian ekokardiogram, lalu elektrokardiografi, stress test, dan Holter monitoring test.
Serangkaian tes ini berguna untuk mengevaluasi fungsi jantung, memantau kerja listrik jantung, irama jantung, dan kondisi jantung ketika beraktivitas. Setelah dokter spesialis jantung melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan, dokter akan menentukan pilihan penanganan berdasarkan hasil pemeriksaan. Dokter akan menyarankan langkah penanganan yang terbaik, termasuk jenis alat pacu jantung apa yang tepat untuk menangani kondisi. Alat ini umumnya dipasang dengan cara diletakkan atau ditanamkan di balik kulit di area dada, tepatnya di bawah tulang sangka. Setelah memberikan obat bius dan membuat sayatan kecil di bagian dada kiri, dokter akan memasang kabel-kabel kecil yang menghubungkan jantung dengan alat pacu jantung tersebut. Selanjutnya yaitu cara kerja alat pacu jantung. Setelah dipasang, alat seukuran kotak korek api ini akan mengirimkan dorongan listrik kepada jantung melalui kabel-kabel kecil yang terhubung antar keduanya. Alat pacu jantung bisa diatur sedemikian rupa agar gelombang listrik yang dikeluarkan untuk membuat jantung berkontraksi dapat sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jika tidak terdapat kelainan pada detak jantung, alat pacu jantung pun tidak akan memberikan sinyal. Namun, jika alat pacu jantung mendeteksi adanya perubahan pada irama detak jantung, misalnya jantung berdetak terlalu lambat, alat ini akan mengirimkan sinyal dan membantu jantung kembali berdetak normal. Sebuah alat pacu jantung dapat memiliki beberapa kabel timah tergantung dari jenisnya. Alat pacu jantung juga memerlukan baterai untuk dapat menerima sinyal dan mengirimkan arus listrik dengan baik kepada jantung. Baterai dapat bertahan hingga sekitar 7-10 tahun tergantung pemakaian. Namun, dokter akan memeriksa alat pacu jantung setiap 3-6 bulan sekali untuk memastikan perangkat Anda berfungsi dengan baik. Pergantian baterai dilakukan melalui prosedur operasi ketika alat pacu jantung pertama kali dipasang. Selanjutnya yaitu berbagai jenis alat pacu jantung. Berdasarkan kondisi jantung, berikut adalah 3 jenis alat pacu jantung. Yang pertama yaitu single chamber pacemaker. Alat ini menggunakan satu kabel timah dan dipasang pada serambi atau bilik jantung. Yang kedua yaitu dual chamber pacemaker. Alat ini menggunakan 2 kabel timah yang dipasang pada serambi dan bilik jantung. Yang ketiga yaitu biventricular pacemaker. Alat ini menggunakan 3 kabel yang dipasang pada serambi kanan, bilik kanan, dan di dekat bilik kiri jantung. Kemudian yaitu jenis penyakit yang memerlukan penggunaan alat pacu jantung. Yang pertama bradikardia, yaitu kelainan yang menyebabkan jantung berdetak terlalu pelan. Selanjutnya akikardia, yaitu kelainan yang menyebabkan jantung berdetak terlalu cepat. Lalu hambatan listrik jantung, yaitu kelainan di mana gelombang listrik yang mengatur detak jantung tidak mengalir dengan baik. Selanjutnya gagal jantung, yaitu kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah yang mencukupi kebutuhan tubuh. Lalu henti jantung, yaitu kondisi di mana jantung berhenti berdetak. Pemasangan alat pacu jantung akan dilakukan oleh seorang dokter spesialis jantung. Kemudian dapat didiskusikan mengenai prosedur tersebut dan membahas mengenai kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi dan pantangan-pantangan apa yang tidak boleh dilakukan. Efek samping yang terjadi umumnya berasal dari prosedur pemasangan alat pacu jantung, bukan dari alat pacu jantung tersebut. Efek sampingnya bisa berupa alergi terhadap obat bius, pendarahan, infeksi, dan kerusakan pembuluh darah. Namun, efek samping ini hanya bersifat sementara. Selama beberapa bulan ke depan, akan dianjurkan untuk menghindari olahraga berat atau berdiri terlalu lama di dekat barang elektronik seperti microwave. Hindari pula meletakkan ponsel maupun memutar musik di dekat alat pacu jantung. Jika setelah pemasangan alat pacu jantung Anda mengalami beberapa keluhan seperti demam, perdarahan, kulit di sekitar lokasi pemasangan alat pacu jantung merah, bengkak atau bernanah, segera kembali melakukan kontrol ke dokter. Selanjutnya yaitu alat visualisasi jantung. Perekaman ini dilakukan dengan menempelkan elektrode pada lokasi tertentu yang disebut sandapan atau lid pada permukaan kulit. Elektrode berfungsi sebagai sensor yang mengubah besaran kimia dari energi ionis menjadi besaran elektris. Perekaman ini akan menampilkan keadaan depolarisasi dan repolarisasi otot jantung berupa gelombang P yang disebabkan oleh depolarisasi serambi, gelombang QRS karena depolarisasi bilik, dan gelombang T yang disebabkan repolarisasi bilik.
Di samping elektrode, komponen lain yang dibutuhkan adalah konduktor penghubung atau transmisi, rangkaian penyangga atau buffer, penguat atau amplifier, dan tapis atau filter. EKG adalah suatu alat dengan menggunakan elektrode yang terpasang di permukaan kulit yang digunakan untuk mengamati aktivitas elektris otot jantung. Elektrodiogram yang dihasilkan dapat menunjukkan frekuensi, irama, sumbu, tanda realisasi, tanda menunjukkan frekuensi, irama, EKG adalah suatu alat dengan elektrode yang terpasang di permukaan kulit yang digunakan untuk mengamati aktivitas elektris otot jantung. Elektrokardiogram yang dihasilkan dapat menunjukkan frekuensi, irama, sumbu, tanda realisasi, tanda hipertrofi atau pembesaran, dan tanda-tanda iskemik pada jantung. Adanya alat ini biasanya menghasilkan frekuensi atau sinyal yang dapat diperhitungkan untuk menentukan jantung yang bekerja. Elektrokardiogram adalah grafik atau gambaran rekaman aktivitas elektris otot jantung. Rekaman ini dapat dilihat pada alat yang disebut elektrokardiograf. Dengan meletakkan elektrode di permukaan tubuh pada tempat yang sesuai, tegangan listrik yang dihasilkan dapat direkam. Grafik rekaman tegangan listrik yang dihasilkan otot-otot jantung selama siklus jantung inilah yang disebut elektrokardiogram. Elektrokardiogram diperoleh sesuai dengan depolarisasi dan repolarisasi serambi dan bilik. Untuk memperoleh elektrokardiogram, beberapa elektrode dipasang pada permukaan tubuh. Elektrode ini dihubungkan ke elektrokardiograf melalui kabel dari grafik. Dari grafik akan mendapatkan informasi tentang aktivitas elektris otot jantung untuk membantu diagnosis tentang keadaan jantung. Sandapan atau lead yang umumnya digunakan dalam elektrokardiografi adalah sandapan ekstremitas dikutub atau bikutub.